Eh, Sebenarnya ini menurut I ya, ada lingkaran setannya. Kok bisa dibilang lingkaran setan? Lingkaran setan dong, karena kan dari pemerintahnya nggak becus, rakyatnya juga nggak ngubah apa-apa. Siapa yang di sini mandi pakai gayung? Yuk mandi pakai gayung ya. Nah, tapi di sana rame-rame nggak mau ngaku. Dan pada saat itu, rumah I ada bak mandi sama ada shower. Tapi showernya rusak. Tapi I mandi pakai gayung. Tapi I nggak mau ngaku karena I malu. Kembali lagi bersama kita. Sebenarnya kembali lagi sini baru pertama kali podcast. Betul. Ya kan pertama kali bisa kalian lihat sendiri juga ini karena first time, jadi mohon maklum tempatnya kita lesehan ya. Yuk, nggak apa-apa kan? Pertama kali nih lihat lesehan kayak satu rumah gini isinya pakai lesehan doang. Sama ada kursi baso. Ada kursi baso. Nggak nyangka. Soalnya biasanya kan di rumah ada sofa gitu kan. Ya gitu. Tapi sekarang lagi lesehan ya. Iya. Jadi kali ini kita lagi sama siapa? Kenalin diri dulu dong. Biasanya dipanggilnya Agripina Brescia, tapi I kalau di rumah dipanggilnya Ling Ling. Soalnya I Chinese. Oh, Chinese punya ya? Chinese punya. Okay. Tapi I juga kalau di sekolah dipanggilnya Bebe, soalnya Agripina kepanjangan. Oke. Nah ini panggilnya mau dipanggil Cici, Bebe, apa gimana? I nggak suka dipanggil Mbak. Nggak suka dipanggil Nggak boleh panggil Mbak. Harus Cici? Nggak boleh gitu. Nggak. Diskriminasi. Nggak boleh. Oke. Ay apa aja boleh. Ay kalian mau panggil Ay apa aja bebas. Nah, jadi yuk bebas lah ya. Bebas, you guys mau panggil Ay apa aja boleh. Oke. Jadi hari ini sebenarnya ada beberapa topik yang mau kita bincangkan bersama Ci Bebe. Iya. Nggak boleh pakai Mbak. Iya, Cici. Tinggal di mana nih Mbak? Kayaknya tinggal di utara nih bocah-bocahnya. You nggak bisa lihat mobil Ay tadi. Oh iya. Mohon maaf ya. Saya kan jauh, men. You lihat mobil Ay sama iPhone Ay dong. Oh iya. Ay itu anak PIK. Oke, siap. Anak Jakarta Utara dong. Oke, siap. Maaf ya, sih? Ci, ya. Iya, lihat dong nih iPhone. Jadi iPhone loh. Ini ya. aja iPhone. Masa you bukan anak PIK sih? Oh iya, ini Jamet Jaksel. Oke. I mau kenalin ini. I mau kenalin you guys topik hari ini. Sesuai sama apa background kita mau ngomongin kemiskinan. Ini lesehan. Iya, gimana nih? Jadi kira-kira apa yang bakal tebak dulu dong sebelum kita masuk ke dalam inti pembicaraan. Maaf nih long covid nih. Bekas Omicron. Ay jadi takut nih jangan ay tertular oleh long covid. Enggak, udah. Iya kan udah pernah. Iya, kita udah imun, udah imun. Mohon maaf ini kalau kresek-kresek. Gitu. Jadi tenang aja ya. Jadi oke. Lanjut. Kita back to topic. Jadi hari ini tuh kita ngebahas tentang kemiskinan. Jadi sebenarnya dari kemiskinan ini ada banyak sebenarnya subtopik yang menarik. Ini agak serius dikit nih malah jadinya. Boleh. Ada subtopik yang menarik dari kemiskinan, terus ada hubungan antara kemiskinan dan korelasi pendidikan, kemiskinan dan juga ke ranah kesejahteraan, kemiskinan dan kebahagiaan. Kemiskinan I jadikan konten. boleh. Oh, mirip sama yang ditangkap sekarang ya. Sebenarnya banyak sih, nggak cuma yang sekarang ditangkap, sebenarnya banyak. Baru mau ditangkap, kabur. Betul. Kabur ke Turki. Betul. Ngakunya sih terus, sakit terus kayak pakai EKG di sini gitu kan. Ada pakai aksesoris. Terus pakai topi sama pakai AirPods. Aduh. Biarin lah, nggak apa-apa ya. Itu you do you, me do me aja lah ya. Terserah deh you. Walaupun udah ngerugiin orang sih sebenarnya kan. Udah kita nggak usah bahas dia. Sekarang balik ke kemiskinan. Oke? Jadi sebenarnya ada topik yang menarik sih soal kemiskinan di Indonesia. Aku mau nanya nih ke Ci Bebe nih ya. Cicipik. Menurut lu kenapa bisa banyak orang-orang miskin di Indonesia? What's the biggest factor? Sebenarnya ini menurut I ya. Ada lingkaran setannya. Kok bisa dibilang lingkaran setan? Lingkaran setan dong, karena kan dari pemerintahnya nggak becus, rakyatnya juga nggak ngubah apa-apa. Jadi ya mereka day gitu aja terus muter-muter. Kenapa bisa dibilang rakyat dan pemerintahnya nggak becus? Kenapa bisa bilang mereka nggak becus? Karena kebijakan pemerintahnya gagal untuk orang-orang miskin. Terus ya maksudnya rakyatnya juga tipikal yang kayak ya udah
Jadi contoh ya, I pernah kerja di perusahaan. Dan perusahaan ini tuh, I kebetulan jadi supervisor. Bukan karena koneksi papi I ya, tapi karena I usaha sendiri. Enggak, ini benar usaha sendiri. Terus ketika kerja di sana, perusahaan ini tuh, oke, kita jangan sebut ras deh. Oke. Perusahaan ini tuh tidak mengizinkan karyawannya untuk berkembang. Jadi kita nggak boleh ngambil workshop, nggak boleh kayak istirahat cuti-cuti gitu ngambil workshop, itu tuh nggak boleh. Dan mereka pun nggak membayarkan itu. Jadi mereka sebisa mungkin nge-keep kalian di posisi yang sama, mungkin ya naik jabatan setelah beberapa puluh tahun kerja di sana segala macem. Tapi ya nggak dikasih berkembang, jadi nggak adil aja yang kaya makin kaya, yang miskin scrolling aja. Yang miskin rebahan, yang miskin scrolling, yang miskin dijadikan konten. Iya, biasanya gitu. Jadi, iya. Oke. Iya gitu ceritanya sih. Nah, terus kalau kita ngomongin soal kemiskinan, ada yang ngomong kemarin kemiskinan itu privilege. Menurut Ci gimana? Menurut Ayah, tadi habis kita setting up ruangan ini, kayaknya ada beneran deh kemiskinan itu privilege. Enggak lah. Maksudnya artinya lain, tapi lebih ke kayak mau nggak mau orang miskin itu harus lebih kreatif untuk memutar otak untuk melakukan hal-hal yang kegiatan sehari-hari yang orang kaya nggak perlu pikirin lagi. Contoh ya, tadi kita mau masang tutup tembok. Orang kaya kan punya hordeng. Kita nggak ada hordeng. Kita nggak punya hordeng, jadi kita pakai selimut Hello Kitty, pakai nggak boleh sebut Hello Kitty ya. Pakai apa? Kayak kain-kain gitu, pokoknya ada digantung. Jadi kayak, nah itu kan ya yang bisa dibilang ya nggak bisa dibilang privilege, tapi itu cara-cara orang untuk memutar otak untuk bisa ke sana. Jadi padahal lebih kreatif aja gitu ya. Sebenarnya itu mah bukan privilege sih, karena kan orang gimana ya, menurut orang kaya tuh juga bisa muter otak gitu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu. Tapi lebih ke arah memanfaatkan yang ada sekarang, resource-nya dimaksimalin gitu ya. Betul. Jadi dia tahu harus bagaimana, terus dia nyari misalnya nggak punya apa nih, dia bikin dari kardus, dibikin dari apa, biasanya kayak gitu kan mereka. Jadi ada ininya juga ya, ada nilai fight-nya juga, ada experience-nya, nggak semua orang ngalamin. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin ayu nih, tadi kan ayu. Bagaimana tanggapan Ci soal apa namanya anak-anak orang kaya di perkotaan yang nggak pernah ngerasain kemiskinan terus ngeledekin orang-orang miskin? Kan banyak tuh yang mereka nggak pernah nih sebenarnya si anak-anak orang kaya ini nggak ngerti kan rasanya jadi miskin. I mulai cerita dulu ya. I dulu sekolah di PIK. Ya, sekolah di PIK itu ya, anak-anaknya tiap hari bercandaannya apa? Kalau misalnya you sekolah, terus you lagi ngomong hal sehari-hari gitu. Misalnya you datang ke sekolah naik motor diantarnya, atau kayak you di sekolah lagi ngomongin kan tadi pagi makan apa atau jajan apa. Pernah ada sekali omongannya tuh kita tiba-tiba lagi ngomongin shower, toilet you bagus, toilet I bagus gitu, lagi pamer toilet. Terus tiba-tiba ada satu anak yang nyeletok, dia bilang, siapa yang di sini mandi pakai gayung? You mandi pakai gayung ya? Nah, tapi di sana rame-rame nggak mau ngaku. Dan pada saat itu, rumah I ada bak mandi sama ada shower. Tapi showernya rusak. Tapi I mandi pakai gayung. Tapi I nggak mau ngaku karena I malu. Malu banget. Jadi pada saat itu keras ya. Jadi keras. kayak dari strata sosial harus bener-bener yang luxury banget. Keras. Boleh sampai bercanda ada kemiskinannya keras. Oh, jadi kemiskinan tuh jadi jokes. Nah, jadi menurut I sebenarnya banyak anak-anak yang sok polos. Bukan sok polos karena sebenarnya mereka paham gitu status kemiskinan orang lain ya, karena di rumah mereka punya ART, mereka tahu ART-nya hidupnya susah. jadi saya tidak mengerti kalau mereka dibilang nggak bisa ngepel, nggak bisa apa, kan tiap hari lu ngeliatin ART lu ngepel, masa nggak ngeliatin? Iya, banyak anak sekarang yang kagak bisa ini ya, nggak bisa ngepel, nggak bisa nyuci piring, nggak bisa masak sendiri. Oh, I dulu nggak bisa motong buah. Ini bener, I dulu nggak bisa motong buah, tapi I tahu diri pas I berangkat ke luar negeri, I beli pisau, I potong buah sendiri sampai jadinya kepotong dikit. Jadi I belajar, bukan I bikin konten, bilang kayak guys, I nggak bisa potong buah nih, kayak gitu. Oh, kalau kayak kan pernah ada ya bikin konten kayak gitu kan? Banyak dong, zaman sekarang mah banyak. Kalau nggak salah ada tuh salah satu orang ya bilangnya kayak, aduh nggak bisa motong buah salak, akhirnya dia coba motong sendiri pada saat itu. Buah salak dipotong? Iya. Itu kan keterlaluan ya, kan I aja yang kayak gini-gini aja, papa I ngajarin loh, buah salak tuh dikupas. Buah salak dipotong gimana ceritanya? Nah itu dia, saya juga tidak tahu. Jangan tanyakan. Semanja-manjanya ya, buah salak tuh dikupasin sama bijinya dibuangin. Buah salak dipotong gimana jadinya? Nah itu aneh sih.
Itu aneh. Ada juga yang nggak bisa motong apel kayak gitu itu akhirnya Iya, mungkin lebih dipotongin ke sama orang. nggak bisa nyuci piring juga, nggak bisa nyuci baju segala macam. Dan menurut Ayah, orang-orang yang itu yang malah yang kayaknya, sorry ya, malah rata-rata tuh yang kayaknya nanggung. Sorry OKB, karena teman Ay yang bener-bener crazy rich. Jadi ini cerita ada cerita dikit ya. Dulu pasti crazy rich ini Ay tanyain orang yang kabur ke Turki, kan mereka kan satu kota di Medan. Si crazy rich ini nggak tahu si Medan ini. Dia bilang, ini siapa ngaku sultan? Kita nggak tahu punya. Jadi Ay dari sana udah tahu, dari kayak 2 tahun lalu udah tahu, ini orang mah nggak jelas, nggak usah ditonton. Itu singkat cerita. Oh, kayak gitu. Jadi Berarti memang awal-awalnya baru meledak akhir-akhir ini dan aja. Ay kasih tau ya, yang crazy rich sultan di Medan teman Ay ini, Hmm. dia aja di Australia cuci piring kerjanya. Nggak boasting, nggak pamer, nggak sok polos, nggak apa. Ya karena itu jadi bahan konten, dan lebih anehnya lagi, you pada mau nonton. Kan aneh. Itu juga sih yang bikin gua bingung ya. Gua aja nggak pernah nontonin gituan. Iya, Ay juga nggak pernah nontonin, ngapain. Iya, maksudnya there's no such benefit dari nonton gitu. Iya, mau nggak mau nonton karena viral aja. Ya, Kalau nggak mungkin mereka merasa terhibur kali ya. betul, kalau kan UNI nggak nyari. Betul. Karena entertainment orang juga kan beda-beda. Beda-beda. Ada yang merasa terhibur ngelihat orang sok kaya gitu kan. Padahal nggak kaya-kaya banget. Betul. Ada yang kayak gitu memang. Tapi beda. kan jadinya yang kaya makin kaya, yang miskin cuma beli kuota. Iya sih, benar. Yang kaya juga beli kuota sih, nggak cuma miskin yang beli kuota. Iya, nggak salah sih. Iya. Nah, Benar. terus kalau misalnya kemarin sempet temen Yu yang bilang kayak dari Aussie ya, dari Aussie itu yang Crazy Rich Medan aja sampai cuci piring. Tapi kenapa anak-anak sekarang pada nggak mau nyuci piring? Orang-orang kaya yang aku lihat ya, yang I lihat nih di kehidupan sehari-hari, itu ART yang nyuciin. Nggak pernah bisa nyuci sendiri. Kayak misalnya ke rumah temen atau kemana, ya itu mereka dicuciin ART semua. Nggak pernah nyuci sendiri, belajar. Itu mah nggak tahu diri namanya. Ay aja kalau ke rumah orang datang, kalau misalnya piringnya kotor ya kita cuciin. Oke. Berarti emang ada yang tipikal kayak gitu kan manusianya? Yang nggak Banyak. Dari orang kaya. Kira-kira faktor utamanya? Bagaimana kenapa anak-anaknya bisa kayak gitu? Pertama, maaf Om Tante, susu II. Orang tuanya nge-spoil anaknya berlebihan. Ay juga di-spoil. Sama. Tapi Ay level di spoilnya sama level dididiknya imbang lah. Jadi manjanya manja tahu diri, bukan manja nggak tahu diri. Itu faktor orang tua pertama. Kedua, nggak mau belajar sih. Dan ketiga ya jadi konten. Nah, ya. AdSense. Tapi gini loh, yang kejadian anak-anak ngerengek ke orang tua, manja-manja, kebiasaan ke-spoil, terus kagak bisa cuci piring, itu juga terjadi di orang-orang miskin juga ternyata. Nggak cuma di orang-orang kaya dong. Pernah ada kejadian orang miskin ya, notabene kurang mampu lah, jangan bilang miskin, terlalu kasar kayaknya. Orang kurang mampu ya, anak itu ngerengek minta beli iPhone. Nah, dia minta beli iPhone sampai orang tuanya nih kalau nggak salah kerjanya tukang beca atau jadi apa gitu kan. Nggak punya duit. Aduh, tukang beca berapa lama tuh beli iPhone? Nah, itu mikir juga kan, apalagi dia mintanya iPhone yang lumayan mahal gitu, iPhone 10, iPhone 11 kan nabungnya masih lama gitu kan. Nah, dia ngerengek ke ayahnya pengen dimintain beliin kayak gitu, dan memang ternyata kehidupannya juga manja di walaupun rumahnya tidak sebagus orang-orang kaya, rumahnya kan memang ala kadarnya gitu. Ini yang bisa pinjol-pinjol gitu ya? Iya, yang biasa pinjol-pinjol juga. Jadi mereka tuh biasa kena manja juga sama orang tua yang ini juga, orang tua yang kurang mampu gitu. Jadi dimanjain tuh nggak cuma untuk orang-orang yang punya privilege dan orang-orang kaya, tapi orang-orang yang memang kurang mampu dan orang miskin juga bisa sama-sama kena manja, kena spoil juga. Dan dampaknya juga gede, kayak yang kemarin tuh sampai pengen ngebunuh orang tuanya gara-gara ada bilang. Pernah lihat tuh yang ada anak disuruh ke Indomaret belanja, terus dia malah ngeviralin. Nah, ada yang kayak ada gitu. aja ya ceritanya ya. Jadi berarti ini bukan persoalan miskin dan kaya kalau manja dan spoil ini sih. Kembali ke parenting masing-masing sih kayaknya. Setuju kalau gitu. Cuma kalau kita ngomongin miskin, memang ada faktor yang sangat besar ya, di mana orang-orang miskin tuh lebih menderita sih. Karena dalam konteks mereka susah untuk dapat akses, mereka nggak bisa dapat pilihan. Kan kalau orang-orang kaya bisa dapat pilihan kan? Betul, itu kuncinya di sana sih. Dari dulu Ai suka Ai pamer lagi nih, nggak? Ai pamer ya, Ai pamer yang benar. Maksudnya ini tuh teman Ai kan yang kayak Kevin ada yang jamet. Teman Ai tuh jadi banyak macam, dan teman Ai yang Kevin, maaf ya, nggak apa-apa, suka bilang kayak lu tuh punya pilihan dalam hidup lu, kayak lu bisa ke luar negeri sekolah, lu bisa kemana aja. Gua nggak punya pilihan, dia pernah bilang gitu. Gua harus di sini
cari gimana pun caranya gue cari duit biar keluarga gue bisa hidup. Jadi di sana ada perbedaannya. Jadi pilihan itu sesuatu ya privilege, balik lagi ke privilege. Ya, privilege itu tetap milik orang kaya, bukan milik orang miskin. Dan juga banyak sebenarnya kalau dibilang orang-orang kaya suka ngomong tuh beberapa ya, nggak semuanya, nggak mau ngegeneralisir. Mereka ngomong kayak, alah lu makanya lu kurang keras kerjanya, kurang ini, kurang maksimal, lu nya aja pendidikannya segala macam lemah, makanya belajar lebih rajin. Padahal mereka nggak tahu situasi di belakangnya kayak gimana. Kemiskinan struktural. Kemiskinan ada namanya kemiskinan struktural. Itu tuh lingkaran setan itu. Nah, jadi misalnya nih contoh ya, orang tuanya miskin, dia punya anaknya lagi sekolah juga, tapi konteksnya mereka ini keluarga miskin lah gitu kan. Anaknya itu buat sekolah jajan aja nggak dapet duit, jadi mau nggak mau dia mesti jualan malamnya atau ngebantu orang tuanya. Dan dia itu fokusnya bukan ke pendidikan, fokusnya bagaimana dia bisa untuk hidup untuk makan besoknya, betul. Gitu. Jadi kemarin kalau di Twitter ada yang marah-marah, tanpa sendok, tahu? Jadi ada yang marah di Gojek, dia tulis tanpa sendok pakai caps lock 3 kali. Katanya terus dia bikin tweet, dia bilang kayak, kenapa sih orang-orang nggak bisa peduliin lingkungan? Lah, yang punya warung itu belum tentu bisa mikir ke sana. Nah, bisa jadi besok dia mikir makan apa saya untungnya dari jualan bubur. Nah, itu banyak orang yang nggak mikir ke sana. Mereka tuh harus belajar ngecek perspektif yang lain karena mereka selalu mungkin ya terlalu hidup di lingkungan yang homogen, yang close minded juga, jadi nggak terlalu bisa melihat perspektif situasi orang lain, betul. Nggak bisa menerka-nerka, berasumsi juga nggak bisa mungkin ya, nggak bisa berasumsi kayak betul. Oh ini orang kayak gini, karena memang udah terbiasa hidupnya di lingkungan yang gitu-gitu aja, nggak heterogen. Kalau orang yang mungkin tinggal di lingkungan yang heterogen atau lingkungan yang sangat diverse, aku yakin tuh mereka pasti sangat bisa mengerti kondisi orang lain gitu. Betul, pokoknya you keluar dari PIK ke Depok. Langsung anomali di sini, banyak yang aneh-aneh. Ada rumah kebelah dua. Ada begal. Ada. Depok semuanya ada. Oke. Lanjut nih, kemiskinan ada apa lagi nih yang heboh-heboh di sosial media nih, fenomenanya apa lagi? Kalau di sosial media yang tadi sih kayak lebih ke topik di mana orang-orang nggak mau ngertiin kondisi kemiskinan tadi, memaksa orang-orang miskin untuk berubah, sedangkan kondisi mereka itu sulit untuk dirubah. Betul. Sulit, bukan nggak bisa ya, sulit untuk dirubah. Kenapa ya? Karena ada generasi sandwich juga kan, sandwich generation. Jadi kayak misalnya anaknya juga mesti biayain orang tuanya. Ada anak umur 8 tahun, ya, biayain ibunya yang lagi sakit. Dia jualan donat, dia jualan makanan setiap hari. Ada yang ke pinggir rel, ada yang ke pasar. Itu juga belum tentu dapat duitnya banyak. Anak kecil jadi tulang punggung buat keluarganya. Dan terus ditanyain, Dek kok kamu bodoh? Kalau ada yang ngomong kayak gitu tuh tega banget sih. Jahat banget. Karena memang adiknya ini 8 tahun ini nggak ada kepikiran untuk sekolah, nggak ada kepikiran untuk mendapatkan pendidikan, nggak ada kepikiran buat kayak mengakses buku gitu. Mereka pemikirannya hanya untuk gue harus masak, gue harus masukin masakan gue ke Tupperware, terus gue jual-jualin ke sana, nyokap gue harus sembuh. Nggak ada pikiran lain untuk sekolah. Jadi kalau kalian di luar sana yang masih ada akses untuk sekolah, bisa bersyukurlah pendidikan. Gak semua orang tuh kayak kalian bisa dapat pendidikan sebagus itu. Tapi ya Kev, kasih tau lagi. Kalau ini ceritanya anak-anaknya orang tuanya sakit, banyak juga yang orang tuanya malah nyuruh anaknya dagang. Orang tuanya pengangguran. Nah, itu juga lebih keras lagi hidupnya. Lebih keras lagi itu. Itu namanya eksploitasi anak biasanya. Betul, banyak. Gitu. Makanya kan selalu dibilangin jangan ngasih duit ke anak jalanan. Tuh. Karena ada premannya, ada orang tuanya yang lagi duitnya. Kalau mau kasihnya barang, makanan, buat pendidikan mereka, kasih mereka baju, kasih mereka. Atau kalau misalnya lebih niat lagi, kalian cari premannya, ribut. Langsung Gerebek. Tapi lebih ke arah sih kalau misalnya emang ada orang-orang yang kurang mampu, kayak anak-anak tadi ya, anak-anak miskin, terus pengamen jalanan. Kayak lebih worth it untuk ngasih mereka makanan. Setuju. Makanan sama ya kebutuhan hidup lah. Ya, kebutuhan aja. Minyak goreng yang lagi banyak ditilep. Sebenarnya minyak goreng nih topik menarik sih sebenarnya. Jangan di sini. Gak nyambung sama kemiskinan. Nyambung sih ya. Nyambung sebenarnya. Kan ini berpengaruh kepada orang-orang yang di kalangan bawah. Mereka juga lagi struggle, terutama aku adalah orang yang tinggal di daerah yang lumayan banyak orang-orang menengah ke bawah yang memang susah ya. Sedangkan di rumah gua minyaknya banyak. Karena kan kita sembayar, jadi minyaknya banyak. Udah gitu Mami Ai suka donasi minyak ke kemana? Ke panti kayaknya dia. Kayaknya ke panti sama ke jalanan juga. Jadi di rumah tuh minyak lumayan berbaris juga. Beda kan
Di sini terlihat kan Terlihat struktur perbedaan. Di perbedaannya. dekat rumah itu kayak banyak banget orang-orang yang memang kurang mampu dan buat beli minyak aja pusing, kayak bener-bener harus nyari yang kayak kan kalau kita ngambil minyak ngambil aja gitu ya, kayak sesuka kita biasanya gitu kan. Di Depok sampai ngantri-ngantri minyak. Ada kayak ada samping Ada ya? juga. Nggak pernah lihat yang ngantri-ngantri. Di Pik Nah. masih banyak minyaknya. Sampai ada beberapa kali ya, kayak misal mikirin ini harga minyaknya 15.000, ini harga minyak 13.000, kayak mesti dicari yang murah 13.000-nya, yang harganya 13.000 kayak gitu. Dibanding beli yang 15.000, even cuma selisih 2.000 rupiah aja tuh sampai signifikan banget nyarinya gitu, sampai seniat itu. Jadi kalian jangan pernah apa namanya, pokoknya ngeremehin orang-orang yang miskin, ngeledekin atau kayak yang hina-hina. Kalau misalnya mungkin internal jokes kalian ada yang kayak gitu, keep it for yourself. Gue tuh nggak mau mengatur Internal orang jokes lain mah ya. nggak masalah. Internal jokes ya itu silakan, internal itu masing-masing. Tapi ketika itu go publicly, lebih wise aja lagi sih untuk memilih jokes. Kalau gue sih gitu.